kuasai tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus. Begini Bu, saya ingin mengadakan aksi nyata untuk berjalan. Saya ingin minta izin kepada Ibu untuk kegiatan aksi nyata saya di kelas, kegiatan keyakinan kelas di dalam kelas dengan penerapan budaya positif. Bagaimana Bu, bisakah Ibu mengizinkan saya untuk melakukan aksi nyata di kelas? Ya Ibu Ocha, silahkan melakukan kegiatan bekerja bagaimana melakukan kegiatan budaya positif di sekolah kita ini. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan aksi nyata saya di dalam kelas dengan keyakinan kelas ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu atas izinnya yang telah Ibu berikan kepada saya. Mana duduk lagi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin. Hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu peraturan di dalam kelas. Apa saja peraturan di dalam kelas? Tidak boleh lari-lari, betul. Apa lagi? Boleh kita nangis-nangis di dalam kelas? Tidak. Apa lagi? Tidak boleh bertengkar. Boleh pilih-pilih teman? Boleh kita cubit teman? Boleh kita dorong teman? Tidak. Apa lagi? Kalau di dalam kelas. Kita harus belajar. Dengarkan Ibu Ocha. Harus belajar. Harus rajin belajar. Apa lagi? Ayo. Kalau di dalam kelas. Menggambar. Boleh kita menggambar. Boleh mencet. Boleh. Boleh ditulis. Kalau ke sekolah kita boleh terlambat? Tidak. Kalau terlambat nanti baris orang, kenapa kita? Kalau ke sekolah, pergi ke sekolah, kalau sekolah harus salam umatnya. Kalau di sekolah disalam siapa? Siapa lagi? Kalau di sekolah. Kalau di sekolah disalam ibu guru. Ada di sana ibu gurunya tadi. Ada dirapikan tadi sepatunya. Ada dimasukkan ke dalam sepatu ini diangkat. Ini anak yang bermain bersama sama. Yang ini boleh kita nangis dalam kelas. Boleh kita nangis tidak? Tidak. Ini kalau kita rumputnya sudah tinggi kita melakukan gotong royong. Membersihkan apa? Membersihkan sekolah. Kalau sudah main harus apa kita? Bersihkan. Sudah main harus dibersihkan, dirapikan ke dalam tempat lainnya. Yang ini boleh umat kita di dalam kelas. Boleh umat belajar dalam kelas. Umatnya di rumah. Letakkan tas, ada diletakkan tas di dalam tempat tas. Ada ini keyakinan kelas kita kalau pagi-pagi saat itu. Diletakkan ke dalam tempat tas. Ini dia. Bekerja sama. Boleh kita bekerja sama? Boleh kita berbagi lemnya? Boleh kita berbagi kertasnya? Bekerja sama. Kalau makan boleh di dalam kelas. Kalau makan boleh kita di dalam kelas. Kalau makan ada wakil makan? Ada ini dia. Makannya kita baca doa bersama sama. Ini dia. Kata Siraya tadi. Belajar betul. Mendengarkan Ibu Ocha belajar supaya mengerti. Ini dia. Letakkan tas, letakkan sepatu di dalam tempatnya. Dirapikan. Ada di salam. Ada di salam Ibu gurunya tadi. Ini yang sopan. Boleh kita bertengkar beradu mainan? Siapa yang bisa menolong Ibu Ocha? Meletakkan keyakinan kelas kita di sini. Ibu Ocha kasih satu, jangan berebutan. Nomor satu, keyakinan kelas kita memberi salam pada Ibu guru. Masuk kelas tepat waktu. Menaruh sepatu ke tempatnya. Menaruh tas ke tempat. Mendiri kita. Mau bergotong royong? Bekerja sama. Mainannya di apa? Dirapikan. Makan dibersihkan. Makan tepat waktu. Boleh kita menangis? Tapi tidak boleh menangis di dalam. Ini dia. Yang pertama, silakan. Yang apa?
Pancasila dulu. Berdiri. Are you ready? Yes. Oke. Musik. Dari mana dulu? Songkubu Wira. Bukalah matamu saat kau meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menunggumu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk ganti, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan meraih. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, kita belajar Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama dan utama sekali saya mendapatkan izin untuk kegiatan aksi nyata kepada ibu-ibu. Saya memohon dan berterima kasih bahwa telah diizinkannya saya untuk memaparkan kegiatan aksi nyata saya di sekolah. Jadi untuk hal ini kegiatan aksi nyata itu yaitu dengan kegiatan tema budaya positif dalam pendidikan. Baiklah, dengan adanya tema ini saya ingin memberikan berbagi kepada ibu-ibu apakah itu budaya positif yang ada di pendidikan atau di lingkungan sekolah ibu-ibu. Budaya positif itu bisa seperti kegiatan atau disiplin kelas. Misalnya di sekolah disiplin kelasnya apa? Di kelas disiplinnya apa. Jadi budaya positif itu budaya yang kita terapkan di sekolah menjadi budaya atau kebiasaan di sekolah. Jadi untuk meningkatkan budaya positif dalam pendidikan ini, setiap sekolah itu berbeda-beda. Ada kegiatannya seperti ini, ada kegiatan seperti ini, tidak sama. Jadi saya ingin memaparkan tentang budaya positif dalam pendidikan. Jadi slide-nya kita lihat. Sini apa saja konsep budaya, inti budaya positif yang ada di sekolah. Ada 5 sampai 7 lihat. Konsep inti budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas, 7 segitiga restitusi. Jadi 7 konsep ini sangat penting di dalam sekolah. Ini sangat penting untuk diterapkan di dalam sekolah. Ini menuju dan mencakup tentang peserta didik. Kenapa seperti itu? Karena perubahan dari paradigma belajar itu apa sih? Kita lihat di sini. Perubahan dari paradigma belajar ini ada
Ini. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 5. Ini sangat-sangat penting di dalam sekolah untuk membangun karakter anak, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpikir kritis, kreatif, dan bergotong royong. Ini harus ada dimiliki oleh anak kita. Sekarang kegiatan ini kan sudah ada di sekolah dengan sholat, mengaji, itu semuanya pembiasaan untuk meningkatkan karakter keimanan anak. Kalau mandiri, apakah dia sudah bisa mandiri anak? Misalnya dia meletakkan mainannya, bisa meletakkan sepatunya, berarti dia sudah mandiri. Terlepas dari orang tuanya, berarti dia bisa mandiri. Berpikir kritis, cerdas, dari bahasa, dari matematikanya, dari cara berbicaranya, kreatif, bisa mengungkapkan bagaimana mengekspresikan kegiatan hasil karyanya, kreatif. Jadi bisa membuat, misalnya menggambar, dia kreatif menggambar, jadi bisa meningkatkan kreativitas. Bergotong royong, bagaimana anak bisa bergotong royong? Dia bisa membawakan teman-temannya untuk membersihkan, kerjasama sesama temannya, menjadi pemimpin untuk temannya untuk bisa bergotong royong membersihkan sekolah, kelas. Jadi paradigma perubahan belajar sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak untuk kecerdasannya mulai dari zamannya, zaman alam sampai zaman kodratnya. Jadi sesuai dengan zamannya anak kita menuntun bagaimana kondisi anak untuk mencerdaskan bangsa kita. Jadi yang kedua, paradigmanya disiplin. Ini ya, disiplin positif. Disiplin diartikan dalam budaya kita, maknanya kata disiplin yaitu suatu yang kita lakukan kepada seseorang itu untuk memberikan kita itu disiplin, sikap disiplin kita terhadap peraturan. Jadi anak-anak bisa dibikin disiplin, misalnya pagi bagaimana cara disiplinnya, menyapa guru, letakkan tas, bisa menjadikan pemimpinan, memimpin teman-temannya untuk baca doa, memimpin teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi dia disiplin, sadar dia bisa melakukan disiplin. Bagaimana disiplin itu kita terapkan? Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi dia sadar bahwa kegiatan disiplin itu bisa dia lakukan. Memperdaya anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Sadar dia sendiri, dia bisa disiplin melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, misal peraturan-peraturan sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka, berarti bebas. Syaratnya untuk utama adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebijakan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi anak itu sadar, oh saya sudah disiplin, bajunya rapi, kaos kaki pakai, sepatu pakai, berarti dia sudah disiplin sesuai dengan peraturan sekolah. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Tentu ya, kita harus bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan dasar ini sangat penting, baik diri kita sebagai pendidik, baik anak sebagai peserta didik. Jadi kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan ini sangat penting. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana motivasi itu? Apa artinya motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri kita sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya peserta didik, dia memotivasi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin.
Biasanya ada anak-anak yang ingin menjadi pemimpin. Saya bu, saya ingin maju bu. Nah, itu berarti dia memotivasi dirinya secara sadar bahwa dia ingin jadi seorang pemimpin. Sama dengan guru, misalnya saya termotivasi, saya ingin datangnya cepat, tanpa ada dorongan, tanpa ada paksaan, saya ingin merubah mindset bahwa saya ingin menjadi guru yang terbaik. Nah, itu motivasi diri. Jadi setiap guru ada motivasi dirinya bahwa ingin yang lebih baik untuk sekolah. Jadi seperti itu. Yang kelima, ada kegiatan dari motivasi tersebut terbagi 3. Nih yang motivasinya. Terbagi 3. Seperti apa motivasi yang lebih baik itu dan seperti apa motivasi yang tidak baik. Nih, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Berarti dia motivasinya tidak nyaman, menghindari hukuman. Jadi murid melakukan disiplin dari karena takut dihukum. Jadi karena takut dihukum, dia cepat datang. Berarti kan ada hukuman, ya kan? Berarti ini tingkatnya rendah, tidak baik untuk ditiru. Yang kedua, untuk mendapat imbalan, aku mau cepat datang, nanti dapat imbalan dari guru. Nah itu tidak bagus. Kedisiplinan ini tidak baik di sekolah dilakukan. Karena ada imbalannya. Siapa yang datang besok cepat dikasih permen, misalnya ini kan imbalan, berarti tidak bagus. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Misalnya, murid melakukan disiplin dari diri karena sadar akan nilai kebijakan ini. Jadi ini sadar dari anak ini bahwa nilai disiplinnya dia sadar sendiri bahwa saya tidak mau imbalan, tidak ada hukuman, dia datang sendiri. Bahwa dia sadar dia ingin cepat datang. Inilah motivasi yang terbaik. Jadi kalau ini karena hukuman anak takut, makanya cepat datang, tidak bagus. Berarti kalau ini disiplin karena ada imbalan, tidak bagus juga. Kalau ini sadar dari diri sendiri, anak itu masuk sekolah tanpa ada imbalan, tanpa ada hukuman, dia datang cepat. Itu motivasi yang terbaik. Selanjutnya, iya, posisi kontrol restitusi. Ada penghukuman, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Apa itu restitusi kontrol? Posisi kita sebagai guru, ya kan? Ini anak ini, misalnya anak datang terlambat. Andi, kenapa kamu datang terlambat? Ayo lari-lari dulu. Dihukum, itu penghukuman, berarti tidak baik, ya kan? Berarti kita sebagai posisi kontrol tidak bagus memberikan hukuman kepada anak. Yang kedua, merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah. Kamu sudah terlambat, kenapa juga datang sekolah? Berarti rasa salahnya, dia mau sekolah tapi merasa bersalah karena terlambat. Tidak bagus juga. Kita sebagai guru membuat merasa bersalah anak. Yang ketiga, kita menjadi teman. Andi, sini. Oh, terlambat ya? Iya, Bu. Terus besok jangan terlambat lagi ya. Oke, silakan masuk. Berarti kita menjadi teman sejajar sama anak. Tapi ini tidak baiknya di mana? Jadi anak itu kalau kita sudah merasa teman, dia nanti bisa jadi bebas. Ya, sampai dulu. Oke lah. Nanti bisa terlambat lagi. Itu tidak baiknya. Boleh jadi teman sebagai anak, tapi ada konsep batasannya. Yang pemantau, ini dipantau anak ini. Ada tata tertib kelas, jadi tata tertib kelas dia terlambat. Andi kan sudah tahu kalau terlambat, kenapa? Ada sanksinya misalnya. Kalau tidak pakai baju seragam, kenapa? Berarti kan peraturan sudah tahu. Jadi memantau bahwa anak itu mengetahui bahwa peraturan kelas itu harus diingat. Manajer ini sangat bagus untuk kita lakukan. Manajer ini pengaman untuk anak. Kita menyapanya dengan lembut. Kenapa tadi terlambat? Dia menggali kenapa anak itu terlambat. Saya tadi nggak mau mandi, Bunda. Kenapa tidak mau mandi, Andi? Karena airnya dingin. Dia bilang seperti itu. Oh, kalau airnya dingin, bagaimana solusinya? Kita bertanya kepada anak. Bagaimana solusinya? Tadi ibu saya bikin air panas dan dicampur sama air dingin. Jadi hangat, saya bisa mandi. Oh, begitu. Jadi besok bisa nggak terlambat lagi?
Bunda, besok saya mau mandinya pakai air hangat supaya cepat datang. Jadi kita komunikasi. Jadi komunikasi, manajer ini sebagai pemimpin bagi anak berkomunikasi, meminta kepada anak menggali bagaimana anak itu bisa mencari solusi sendiri. Jadi kan solusinya saya besok tidak mau terlambat lagi, mandinya pakai air hangat Bunda. Berarti dia mencari solusi sendiri bahwa dia bisa tidak terlambat lagi. Ini manajer yang paling bagus yang kita gali. Atau menangis, anak itu menangis di depan pintu. Kita sebagai guru kita tanya, ditanyanya sampai tuntas, jangan sampai tidak tuntas. Berarti masalah itu belum selesai. Kalau ditanya sampai tuntas, berarti dia mencari solusi, mencari kesimpulan. Bu, saya menangis tadi tidak diberikan jajan atau tidak diberikan mie goreng. Mamanya ngasih nasi goreng, dia minta mie goreng. Itu kan masalah. Pagi-pagi nangis anaknya. Jadi aku maunya nasi goreng dikasih mama mie goreng. Berarti itu permasalahan harus tuntas. Jadi sebagai manajer kita mencari solusi kepada anak untuk lebih tenang, aman, nyaman, bisa menerima pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya adalah penerapannya. Ini dia. Penerapan 5 posisi kontrol yang tadi. Nih penghukuman. Pertanyaannya seperti ini. Kamu selalu saja terlambat, selalu berakhir datangnya dengan suara keras. Terkejut anak kan. Pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa? Ayah teman. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Saya masuk. Itu teman itu kan. Berarti nanti dia bisa meningkat. Jadi enggak didengarnya lagi kita lagi. Pemantau peraturannya kan udah tahu. Seperti ini. Kenapa ya tidak diikuti? Manajer, apa yang kamu ketahui kesalahanmu? Bagaimana kamu perbaiki masalahnya? Jadi manajer, kan sudah tahu masalahnya, digali-gali menjadi lebih baik. Ini permasalahannya selesai, harus sampai selesai supaya anak nyaman, aman, dan kita ketahui apa masalahnya di rumah. Nah, seperti itu. Dan ini lagi. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang diberikan di sekolah untuk penerapan yang 5 posisi kontrol tadi. Jadi keyakinan kelas ini kita bersama-sama anak membuat ide. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah peraturan. Nah, kita lihat videonya. Jadi keyakinan kelas ini seperti tata tertib, tapi sadar anak itu harus meyakini bahwa peraturan itu harus diikuti. Nah, jadi kita bertanya apa yang misalnya kegiatan ini, apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, misalnya berlari, itu masuk catatan. Jadi anak itu membuat sendiri keyakinan kelasnya, bukan kita yang membuat anak. Jadi supaya anak itu menaati peraturannya sendiri, dia buat keyakinannya, buat peraturannya, dia mengikuti peraturannya. Jadi kegiatan bermain, misalnya permainan. Nah, misalnya permainan, ada banyak permainan. Kita duduk dulu pagi-pagi. Kita lihat kondisi kelas kita seperti apa. Kita bawa anak itu bergotong royong supaya rasanya timbul. Rasa gotong royong, rasa kasih sayang, rasa berteman, rasa menjaga kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Bisa kita komunikasikan sama anak-anak.
Jadi kita tempel, kita sediakan ini tempat untuk menempelnya. Menempel keyakinan kelas yang kita buat. Nah, jadi, si Andi, kamu keyakinan kelasnya ini melanggar. Jadi ada temannya mengingatkan anak itu tidak boleh berlari-lari. Dia sendiri yang baca karena dia sendiri yang buat. Tidak boleh berlari-lari. Jadi menjaga kondisi ini aman. Itu keyakinan kelas. Anita, kamu makan. Tidak boleh makan di kelas, ada waktunya. Itu disepakati sama anak. Jadi dibuat gambarnya, ditempel, anak menempel. Jadi ingat, bukan baca tulisan, baca gambar. Jadi gambar tidak boleh makan, ada gambar tidak boleh makan. Jadi dengan keyakinan kelas ini diterapkan di semua guru, di semua kelas. Walaupun nanti gurunya libur, keyakinan kelasnya ada tertempel di situ. Jadi kalau ceng gurunya, takutnya nanti ceng guru tidak tahu keyakinan kelasnya kan beda masing-masing. Beda kegiatannya, misalnya ini beda. Jadi sudah tahu penerapannya, bisa menjaga kelas masing-masing. Anak yang nempel, jadi tahu dia gambarnya, oh ini tidak boleh makan, ini menyalahkan bunda kalau sedang masuk. Jadi kata tertentu itu aturannya. Karena sudah disepakati, baru bisa ditempel. Nah, itu kesepakatannya, keyakinan kelasnya. Jadi setelah ditempel nanti semuanya bergiliran. Diajak seperti ini anak-anak. Kenapa? Sekarang karena zamannya beda dari dulu-dulu, kita mengikuti kondisi zaman sekarang. Memang aktif, anak tuh nggak bisa duduk diam 5 menit, harus aktif. Kenapa aktif? Kegiatannya pun harus aktif. Mau melompat pun, membaca pun harus melompat. Aktif. Jadi disusun semuanya keyakinan kelasnya. Dan ditempel, nah dibahas lagi, diulangi lagi. Mau kita coba dulu. Dan ditempel. Mau kita coba mana. Apa ini? Jadi dari hasil kesimpulan ini kegiatannya dia keyakinan kelas. Apa sih bentuk keyakinan kelas? Bentuk keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, bebas. Nah, daripada peraturan yang rinci. Karena kita bikin rinci, kita bacakan ke anak. Enggak ngerti anak tuh. 1, kayak tata tertib sekolah, tidak boleh makan di sekolah. 2, dihafal anak nggak mau, anak maunya melakukan bergerak, ingat. Nah, jadi peraturan itu tidak mau konkret, rinci, yang jelas, nggak mau, dia maunya bermain, tapi dia mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas tidak perlu banyak, hingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Jadi 6 boleh, 5 boleh, tapi penting menjaga kelas. Jadi keyakinan kelas ini menjaga kelasnya aman, nyaman. Yang ketiga, semua warga kelas hendaklah memberikan pendapatnya. Berarti semua anak-anak itu bisa boleh berpendapat, keluarkan idenya. Bu, menjaga anak tidak boleh berlari. Mungkin ada temannya melihat temannya berlari, melompat. Bu, ada temannya tidak mau merapikan mainan, boleh kita masukkan untuk keyakinan kelas. Merapikan mainan setelah bermain. Itu 1 misalnya. Atau ke sekolah harus memakai baju seragam. Kadang ada yang mau baju bebas dia, itu sesuai dengan peraturan sekolahnya. Yang keempat, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif yang bermakna kepada anak. Yang kelima, keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas.
Di lingkungan kelas ini maksudnya bisa menyusun sepatunya sendiri, menyusun tasnya sendiri, menyusun mainannya, semuanya bisa dia lakukan dengan sadar dia melakukannya untuk ketertiban kelas bersih, aman dan nyaman. Keyakinan kelas dipajang di dinding kelas. Untuk apa? Untuk mengingatkan anak dengan gambar seperti yang menarik. Anak tidak boleh makan di kelas, jadi nampak dia. Ini Bu, keyakinan kelas nomor 1. Andi tidak mau dia belajar dan berlari-lari, nampak dia gambarnya. Jadi anak menunjuk menjadi pengawas sendiri untuk kelasnya sendiri. Itulah keyakinan kelas. Selanjutnya yang ketiga, ini dia segitiga restitusi. Dari 5 tadi, 6 segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas kita semula, akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya kegiatan anak yang bermasalah. Kenapa yang bermasalah? Misalnya si Andi menangis dari datang sampai mau pulang, itu masalah kan, masalah di sekolah. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik, kita sebagai guru di kelas untuk menenangkan anak dulu? Ini dia, menstabilkan identitas. Stabilkan dulu anaknya dulu, tenangkan dia dulu. Kita tenangkan anak, baru kita validasi tindakan. Kita cari apa yang dirasakannya, apa alasannya, bagaimana, kenapa dia menangis. Itu baru kita validasi tindakan. Kita tanya, sudah selesai, baru menanyakan keyakinan yang kita buat dari kelas tadi. Menanyakan keyakinan ini, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kan di kelas tidak boleh nangis, ke sekolah pun tidak boleh menangis. Kita ke sekolah, datang sekolah itu untuk bersenang-senang, untuk tersenyum, untuk bergembira, bukan bersedih. Tentu seperti itu kita menyemangati anak. Jadi dengan menanyakan segitiga restitusi, menjadi manajer tadi, kita bisa membuat anak nyaman kepada kita untuk kegiatan pembelajaran, jadi tidak terganggu. Dengan begitu, adanya segitiga restitusi ini penerapan yang lebih baik untuk di sekolah, untuk menanyakan apa permasalahan anak, apa yang harus kita lakukan kepada anak jika anak berada dalam permasalahan. Jadi setiap anak itu semuanya pasti berbeda-beda. Konsepnya anak itu semuanya beda karakter, beda kegiatan yang di rumah, beda kegiatan yang di sekolah yang diterapkan. Jadi seperti itu. Jadi dari 7 kegiatan budaya positif di sekolah, ini sangat-sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Jadi kalau misalnya ada kendala, bisa kita melakukan dengan segitiga restitusi, menjadi manajer. Manajer itu membuat aman, nyaman kepada anak. Demikianlah hasil sosialisasi kita. Apakah ibu-ibu ada yang bisa bertanya? Boleh. Untuk kegiatan sosialisasi kita ini dengan budaya positif ini bisa. Jadi semuanya kegiatan ini bisa diterapkan. Ini dia. Dalam proses penerapan disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi. Kenapa merefleksi? Apa itu merefleksi itu? Bagaimana cara kita untuk melihat posisi kontrol kita dalam perjalanan diri sebagai among, sebagai pemimpin anak, posisi manajer kita yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi kita refleksikan kembali, sadarlah kita kembali bagaimana sehari ini kita mengajar kepada anak. Adakah kekurangan kita? Kalau ada kekurangan kita, besoknya kita perbaiki. Jadi kita ingin membahas, tadi seperti ini, besok seperti ini lagi. Jadi merefleksi diri kita menjadi among untuk pembelajar seorang pendidik anak-anak kita. Jadi sebagai guru, kita bisa menerapkan disiplin positif dari diri kita sendiri. Kita terapkan di kelas bersama anak-anak supaya anak-anak bisa aman dan nyaman belajar bersama kita. Bagaimana ibu-ibu guru hebat? Masih semangat? Tepuk tangan.